Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Amin ya rabbal alamin. Para sepuh bini sepuh jajaran ketakmiran Masjid Al-Ma'arif lan sedaya para jamaah ingkang sangat kula hormati lan ingkang sangat kula banggakan sedaya limawon rahimahumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini, tepatnya di lembar yang ke-18 di dalam bulan Muharram, kembali kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat yang agung, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan hidayah, serta nikmat yang lainnya, sehingga Allah letakkan di dalam hati kita suatu pembangkit semangat yang kuat untuk mendorong hati dan langkah kaki kita memenuhi panggilan Allah salat maghrib berjamaah dan duduk-duduk di antara waktu yang istimewa, yaitu maghrib dan isya. Didakwakan kalian para ulama, Bapak Ibu, andai kata selama muda kalian tidak banyak meraih waktu-waktu yang istimewa dari waktu-waktu yang Allah sediakan, lalu ketika kalian umur tua mengingat waktu-waktu itu dilewatkan begitu saja, lalu sadar akan banyak waktu yang istimewa yang ditinggalkannya, maka ketika kau di usia tua diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah, maka jagalah 4 waktu ini. Bila mana engkau menjaga 4 waktu ini, maka insya Allah engkau akan dapat menutupi kekurangan-kekurangan waktu-waktumu yang dahulu di masa muda yang kurang kau indahkan daripada waktu yang Allah berikan. Kapan mawon ibu para bapak para ibu, ketika kita diberi usia panjang, hidayah datang saat kita tua, semangat ibadah muncul saat kita usia tua. Yang pertama, usahakan sempat-sempatkan dengan berbagai macam usaha kita untuk bangun minimal setengah jam sebelum waktu subuh atau 15 menit sebelum waktu subuh. Kau wudu, cepat-cepat ambil wudu, sholat tak usah banyak-banyak, 2 rakaat tahajud, witirnya 3, atau 2 rakaat tahajud, witirnya 1. Setelah itu berangkat engkau ke masjid, sholat subuh berjamaah, lalu jangan langsung pulang, duduk-duduk sebentar berzikir kepada Allah sampai selesai. Kalaulah kuat, akhiri sampai terbitnya matahari. Itu yang kedua. Jadi yang pertama sebelum subuh. Yang kedua, sholat subuh berjamaah sampai sebelum terbitnya matahari. Yang ketiga, ketika engkau berada di penghujung asar, silakan mau dimulai dari setelah sholat asar sampai menjelang maghrib. Kalau terlalu lama, ambil setengah jam sebelum maghrib, kau baca bacaan-bacaan yang baik. Di antaranya dianjurkan kalau ingin rezekinya lancar, barokah,
jangan lupa setiap sore baca surat Al-Waqiah. Kalau sore lah tak sempat, ba'dal maghrib Waqiahnya dibaca. Kalau sore sudah baca, malam nggak usah baca. Terus apa? Doa-doa yang diajarkan Rasulullah. Nah, ini perlu dicatat khusus. Doa-doa yang diajarkan Rasulullah. Kalau tak hafal doa-doa yang diajarkan Rasulullah, jenengan gadai lembaran istighosah itu, nah itu jadikan wiridnya sampean. Karena itu waktu yang istijabah, waktu yang istimewa. Waktu penutup siang hari di mana saat amal soleh kita itu yang harian disodorkan kepada Allah. Jadi ada penyodoran harian dari amal perbuatan kita, ada yang mingguan. Kalau mingguan itu Senin sama Kamis. Ulama kadang Nabi puasa Senin, Kamis. Ada yang harian, Pak. Yang harian kapan? Yang harian itu untuk yang sore setelah sholat asar sampai maghrib, yang pagi setelah sholat akhir tahajud itu sampai waktu pagi. Pas ini kusip-sipan malaikat itu. Ada malaikat malam, ada malaikat siang. Nanti yang menjaga malam, tugas malam balik ketika sholat subuh. Papasan dengan malaikat yang jaga waktu siang. Di pulang nyodorkan amal sampai ditanya sama Allah. Bukan berarti Allah nggak tahu ya. Bukan berarti Allah nggak tahu karena nunggu informasi dari malaikat. Ini untuk menunjukkan kekuasaan Allah, ya, untuk menunjukkan kekuasaan Allah dan menguatkan sampean bahwa setiap hari seperti itu diperlakukan amal perbuatan kita, disodorkan kepada Allah. Ditanya apa yang dilakukan hamba saya mulai maghrib sampai ketemu subuh. Oh ya Allah, maghrib bersih-bersih, wudu, sholat jamaah. Kalau malam Selasa ada pengajian, ya Allah. Malam Jumat ada tahlil istighosah, ya Allah. Dan saat itu rutin. Itu dikabarkan semua. Isyanya mereka berjamaah, ya Allah. Terus mereka ada yang tidur pagi jam 8 sudah tidur, ya Allah. Mereka bangun tahajud jam 2, jam 3. Itu dilaporkan semua sama mereka. Yang harian nggak. Sehingga Nabi itu menutup malamnya dengan kegiatan ibadah di masjid sampai waktu isyraq. Supaya apa? Berharap ketika amal saya disodorkan kepada Allah dalam keadaan lagi posisi beramal soleh. Itu yang harian. Yang mingguan, amal kita itu diserahkan Senin sama Kamis. Ada hadisnya. Terlalu lama kalau disebutkan hadisnya. Yang Senin itu disodorkan amal kita. Yang Kamis jadi sama disodorkan. Jadi yang kemarin selama mulai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu disodorkan. Senin itu disodorkan. Senin, Selasa, Rabu disodorkan lagi, diserahkan kepada Allah SWT. Nah, kenapa itulah rahasianya Nabi puasa hari Senin dan hari Kamis kan? Di antaranya kalau Senin sekaligus mensyukuri hari kelahiran Nabi Muhammad. Cuma caranya Nabi mensyukuri kelahirannya, gembira atas kelahirannya dengan ibadah sunnah puasa. Boleh ibadah sunnah puasa, boleh diisi dengan pengajian, boleh. Seperti masjid kita ini, ya, mengisi, mengawali pergantian yang tadi pagi sudah disodorkan amal kita dengan majelis taklim di hari Senin malam Selasa. Loh kok malam Selasa? Ya tidak apa-apa. Karena hari Selasa itu hari turunnya banyak balak petaka bencana musibah. Sampai di Hadramut itu ada para wali Gusti Allah bersatu mengarang menyusun doa-doa untuk tolak balak di hari Selasa. Karena turunnya di Selasa balak itu. Apa di antara doanya? Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Mereka berkumpul di hari Selasa, baca susunan doa-doanya para awliya, wirid-wiridnya para awliya. Mereka kumpul, wirid itu disebut dengan nama Hadratul Basaudan. Jadi Hadratul Basaudan itu susunan doa-doanya para kekasih-kekasihnya Gusti Allah yang disusun lalu dibaca bareng-bareng. Untuk apa? Nolak balak yang turun dari langit. Jadi turunnya balak itu hari Selasa. Hanya diisi dengan doa.
Nabi puasa hari Kamis. Kenapa? Karena pada hari itu amal perbuatan disodorkan kepada Allah, dan aku berharap agar kiranya ketika amal perbuatanku diserahkan kepada Allah, aku dalam keadaan ibadah. Artinya diakhiri dengan perbuatan yang bersifat husnul khotimah. Waktu kali singen akhir tahun dan doa awal tahun, berharap di penghujung tahun ada hal yang baik, ditutup dengan perkara yang baik dan diawali dengan perkara atau sesuatu yang baik. Memang seperti itu, karena nilai seseorang itu dilihat pada akhirannya, bukan pertama atau di tengah perjalanannya. Dilihat akhirnya nanti, hasilnya bagaimana. Itulah kesuksesan yang sesungguhnya ketika diakhiri dengan perkara yang baik. Bukan baik dulu terus terakhirnya jelek. Film itu awalnya ya apes terus, lahir menang kan bagus. Istilahnya akhirnya bagus itu bahasa keren. Endingnya bagus. Asik cerita filmnya kan gitu kan. Rapi bagus, endingnya bagus. Perjuangan pengorbanan yang luar biasa, menang seperti itu. Makanya Imam Ali itu, bagi Imam Ali setiap hari saya ini berlebaran, tidak usah nunggu Idul Fitri Idul Adha. Setiap hari saya berlebaran. Kenapa? Setiap hari saya taat kepada Allah, setiap hari saya bisa meninggalkan larangan Allah. Itulah lebaran bagi saya. Jadi bukan lebaran itu kemenangan itu bukan cuma setahun sekali. Setiap hari ketika kau menang dari hawa nafsumu, kau ajak taat kepada Allah, kau ajak meninggalkan bisikan-bisikan nafsu amarah dan bisikan setan, itulah hari kemenangan, hari kesuksesan. Makanya kata Nabi Musa, hari itu cuma 3. Kemarin, sekarang, besok. Yang kemarin bukan punya kita, punya catatan amal kita. Yang sekarang ini punyanya kita, yang besok belum tentu milik kita. Makanya paling tidak sekarang hari kita ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya langsungkan saja biar ngajinya cepat dapat dana. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan ngaji bab tentang 3 perkara yang sangat dibutuhkan manusia di dalam kehidupan dunia. Oke? 3 perkara apa? Apa saja 3 perkara tersebut yang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan dunia ini? Qala Imam Muhammad Al-Jawad, berkata Imam Muhammad Al-Jawad, salah satu daripada anak putune Kanjeng Nabi melalui Sayyidina Husain. Beliau berkata, al-insanu, manusia ini, kalau kalimat ini kan, yahtaju ila thalathi khisalin, butuh kepada 3 perkara. Apa 3 perkara yang sangat kita butuhkan untuk membantu perjalanan hidup kita dari hidup di dunia sampai ke akhirat? Yang pertama, yang penting 3 poin ini sampai ingat-ingat Bapak Ibu, nanti keterangannya perkara boten sakit iring sedoyo, yang penting diambil inti-intinya. Pertama, yang paling dibutuhkan oleh kita manusia semuanya, siapapun orangnya yang ingin kebaikan, kebahagiaan, keselamatan, kemuliaan di dunia sampai di akhirat, yang pertama yang paling dibutuhkan adalah yahtaju ila taufiq minallah. Kita butuh yang namanya taufik dari Allah. Apa taufik dari Allah itu? Taufik itu bisa diartikan pertolongan. Pertolongan yang berupa apa? Pembangkit yang kuat di dalam jiwa kita, yang menggerakkan seluruh anggota tubuh kita untuk bisa menjadi hamba yang taat kepada Allah, untuk bisa menjadi hamba, mengantarkan hamba yang mulia, terhormat, selamat hidupnya di dunia dan di akhirat. Jadi kita butuh kepada taufik. Karena mana jenenge taufik. Jangan sampai namanya taufik jauh dari pertolongan Allah. Ya.
Jadi bukan Pak taufik yang dibutuhkan, tapi taufik pertolongan dari Allah, kekuatan dari Allah. Jadi taufik itu adalah suatu kekuatan atau pertolongan dari Allah, ya, sampai seorang hamba itu mampu kuat, ya, mampu kuat untuk apa? Meninggalkan ajakan-ajakan hawa nafsu. Itu maksudnya dari kata taufik. Atau taufik itu bisa diartikan hidayatun minallahi ala abdihi. Hidayah, petunjuk, ya, petunjuk atau hidayah Allah yang diberikan kepada hambanya. Itu makna taufik. Oke, makna taufik. Makanya sampai dan saya bisa kesini, Pak, bukan karena punya sepeda motor saja, bukan karena kakinya kuat saja, bukan karena dengar informasi atau ingat ada pengajian. Banyak yang dengar, banyak yang ingat, banyak yang kakinya kuat, banyak yang punya sepeda motor, tinggal tetater, tapi tidak semua bisa hadir datang ke mas. Loh, kok bisa hadir sampai ini? Malah yang jalan kaki banyak. Semua itu karena taufik, karena hidayah dari Allah. Yang jauh kadang datang, yang parat mau jalan ini berangkat ke masjid, cuma gitu. Tapi nggak bisa ke masjid. Loh, ini mahal ini. Taufik ini sesuatu yang mahal, yang tidak bisa dibeli, yang tidak bisa diwariskan, yang tidak bisa dipesan. Ini hak prerogatif Allah. Tapi masih bisa diusahakan untuk mendapatkan taufiknya Allah. Masih bisa diikhtiarkan. Minimal ada dua perkara. Wa kaifa tariqatu husuli taufik min Allah. Terus bagaimana caranya mendapatkan taufik dari Allah? Yang kita butuhkan supaya kita dapat taufik ini gimana caranya? Makanya ada hidayah itu yang langsung diturunkan, ada hidayah itu yang ditawarkan sama Allah. Mau apa enggak? Ibarat hujan, Pak. Orang apa buatan ditadai gerimis hutan ini. Mau enggak buka hatinya? Dibuka hatinya, dimasukkan. Kayak sampean dan saya punya tempat. Hati ini kan diibaratkan tempat. Hati itu diibaratkan tempat. Mau enggak buka hatinya? Terus dikeluarkan untuk ditadai hujan rahmatnya Allah. Kalau mau berarti hatinya dibuka sama dia, menerima hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang ditawarkan. Ibarat hujan, datang hujan, mau deres, mau gerimis, bintik-bintik, rintik-rintik kecil, sampai buka, Pak, enggak usah deres. Bintik-bintik karena Madura resek ya. Resek karena rencana Madura. Kata Bani gerimis lah. Apa? Gerigis ya, lebihan lagi ya, gerigis lah yang paling kecil. Sampai taruh tempatnya, tidak ditutupi atau tidak dimengkurapkan, dibuka gini. Kira-kira masuk apa enggak? Gerigis itu masuk. Sebaliknya yang deres hujannya sudah, hati atau tempat ini sampai dan saya tutup. Ya, tidak dikeluarkan, sudah ditutup dan dikeluarkan lagi. Atau dikeluarkan, ditutup atau dibalik. Yang deres sudah. Kira-kira masuk air? Tidak masuk. Ya ada di luarnya saja, keluar semua. Begitulah perumpamaan hati manusia. Ketika ada tawaran hidayah petunjuk dari Allah yang sifatnya ditawarkan, mau dibuka hati kita. Maaf Pak, suara saya salah. Pengajian konser bulan Muharram udah Maret nih. Iya. Dia dapatnya gini sudah suaranya, maaf ya. Udah aku garus ya deh. Ini baru kayak ngaji di Ma'arif. Ya, alhamdulillah. Muharram tahun ini rame loh. Kayak maulidan saya tahun ini Muharram. Saben dino sampai nanti akhir. Mungkin di suaranya di kita sederekan belum balik. Mungkin ada yang punya set apa tapi pil atau minuman apa yang bisa melonggar memanen gitu Pak. Sebab saya tidak butuh kekuatan yang lain. Maksudnya kekuatan di suara ini. Kalau badan ini insya Allah kuat. Monggo yang punya sertifikasi saja. Karena memang
Mubalik itu nomor satu yang dijaga adalah suara. Kalau sudah suara tidak keluar biasa di suara ceramah wis dulu. Dia menang gitu. Ayo dibatalkan sama yang lain, digantikan sama yang lain. Belum sakit ya. Bagaimana cara mendapatkan taufik, petunjuk, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Ada dua solusinya caranya. Ini caranya yang diajarkan ya. Kalau taufik itu tetap semuanya hak prerogatif Allah, tapi ada cara dan jalan untuk mendapatkannya. Yang pertama, bimujahadat nafsi fi ta'atillah bi amalil akhirah, dengan memujahadai diri sendiri. Artinya dengan bersungguh-sungguh dari dalam diri kita sendiri. Kesadaran maksudnya. Tidak cukup orang ingatkan. Oke, diingatkan, tapi harus tumbuh dari diri sendiri. Harus ada mujahadah, kesungguhan. Rasulullah dari sungguh-sungguhnya sholat itu makhluk sampai dikatakan oleh Sayyidah Aisyah kakinya sampai bengkak. Tuh, kalau apa be sholatnya sampai sikile bengkak enggak nih. Pulau be sholat terawih setengah jam sak suwi-suwi. Pulau be waktu umrah milu terawih yang sesudes rong jam boten bengkak. Seperti apa bengkaknya Kak? Kakinya Rasulullah itu? Sholat itu seperti apa kok sampai bengkak? Ayo tak ceritain. Ini dalam kitab Riyadhus Shalihin. Artinya mujahadahnya Rasulullah itu bagaimana? Apa beliau cuma bukan sudah dijamin surganya? Kan gitu kan? Rasul kan dijamin surganya. Aku kan maksum umpamanya kalau begitu Rasulullah. Tidak perlu capek-capek sholat. Atau mungkin orang kira, nak yuk kanjeng Nabi surganya jelas. Nak yuk kanjeng Nabi maksum. Jangan dikira Nabi mentang-mentang dijamin surganya terus maksum, terus santai-santai. Ya, ternyata Nabi lebih berat ibadahnya. Suatu malam, dan ini sering dilakukan Nabi Muhammad. Makanya Siti Aisyah itu meriwayatkan bukan sembarangan, Pak. Nabi itu kalau sholat malam sampai bengkak memar sikile. Ternyata suatu malam Nabi sholat di rumahnya, masuk ke masjid, ya. Saya kan di kamarnya Nabi, karena masjid dengan rumahnya Nabi itu berdempetan. Di Raudhah itulah rumahnya Nabi Muhammad. Kamar Siti Aisyah di Raudhah, tempat kuburannya Nabi. Nabi di tengah, Abu Bakar di kanan, Umar di kiri. Mungkin yang lebih jelas saya pernah haji atau pernah umrah yang pernah ngintip. Nah itu kamarnya Siti Aisyah. Itu dikuburkan 3 orang di sana karena ada isyarat. Sudah ada isyarat dari Allah yang diturunkan kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah itu mimpi ada 3 bulan masuk ke dalam kamarnya. Yang satu terak, apa terak? Buarak. Yang di tengah-tengah ini buarak. Yang 2 barak tapi kecil. Tanya sama Abu Bakar sebagai ayahnya Siti Aisyah. Abah, tadi malam saya mimpi. Mimpi apa dok? Saya mimpi kamar saya ini dimasuki bulan sampai 3, yang satu besar di tengah-tengah, yang 2 ini kecil-kecil sama-sama bersinar. Oh, arti ini untuk apa? Wis tanggup kon perlu arti ini. Engkau bakal perlu. Nah, seperti sekarang langsung main tebak-tebakan aja. Abu Bakar betulnya bisa, nakwil itu bisa. Cuma takut mendapat takdir kan gitu. Wis tanggup lah. Tidak seberapa lama Rasulullah wafat. Lah Nabi Ambiya itu Pak meninggal tufinu haisu kubidu. Orang Ambiya itu dikubur di tempat di mana dia meninggal. Jadi tidak pindah-pindah. Beda dengan jenazahnya kita, piknik. Mati di Surabaya, laku sih. Wih bukan lagi. Habis Banyuwangi diantar ke rumah duka. Dia tuh sih piknik lagi, wih ke masjid. Iya kan? Digotong ke masjid. Habis ke masjid, piknik terakhir ke kuburan. Tapi kalau orang Ambiya boten. Ambiya itu di mana meninggal dicabut ya di situ. Kenapa? Biar tidak jadi tarik-tarikan. Umat ini biar tidak tarik-tarikan seperti kalau ada Yerusalem meninggal kayak kemarin Habib Abu Bakar Al-Adud, bukan ribu Pak, jutaan yang mengantar jenazah. Jutaan yang mengantar jenazahnya beliau. Ulama yang mengarang kitab 20 tahun sebelum kejadian corona sudah menulis. Babnya begini judulnya, bab tentang wabah penyakit yang turun di akhir zaman. Di antaranya disebut itu hummah kuruna.
penyakit seperti demam corona. Coba ayo, 20 tahun sebelum ada virus corona, di kitab itu sudah ditulis. Yang meninggal kemarin itu yang mengarang kitabnya. Alim alama, paling alamanya sudah meninggal. Nyari penggantinya susah, tidak seperti penggantinya pejabat. Kalau pejabat kan enggak, turun naik ini. Kalau nyari yang seperti itu susah. Nggih, usaha. Paling alama. Beliau Al-Habib Abu Bakar Al-Qadir, seorang yang sangat besar. Nah, kembali kepada cerita Siti Aisyah tadi. Jadi kata Abu Bakar, nanti kamu akan tahu loh, ternyata gak seberapa lama Nabi meninggal, gak kemana-mana, ya di situ sudah dikubur Nabi Muhammad SAW. Gak seberapa lama kan Siti Aisyah pindah kan berarti kan? Pindah dan tidur di kamar karena sudah ada kuburannya Nabi Muhammad. Tahun 2 tahun Abu Bakar menjadi khalifah, karena Abu Bakar cuma 2 tahun sebulan. Jadi khalifah itu 2 tahun sebulan, sebentar sekali Abu Bakar. Tapi sukses bisa mengembalikan orang-orang yang murtad. Karena Nabi wafat itu banyak yang murtad. Negeri-negeri yang sudah Islam juga banyak yang murtad. Siapa yang berjuang mengembalikan kepada Islam? Abu Bakar As-Siddiq. Diperangi mereka supaya sadar, supaya jangan hanya ada Nabi Muhammad saja kok tetap Islam, nggak ada pun kok tetap Islam. Karena siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad meninggal. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah nggak pernah mati. Hayyun la yamut. Itu dakwahnya Abu Bakar. Banyak lagi yang masuk Islam. 2 tahun lebih Abu Bakar meninggal. Ternyata dikubur di kamarnya Siti Aisyah. Siti Aisyah masih bisa nyambangi Pak, Bu, masih bisa nyambangi bebas, masih dinampakkan wajahnya, artinya pakai kerudung saja nyambangi, karena mahram semua kan, Nabi suaminya, Abu Bakar ayahnya. Siti Aisyah tak pakai cadar nih, biar tahu bahwasannya orang yang di kuburan itu tahu gak dengan kita yang datang. Itu ditunjukkan sama Siti Aisyah, malu Siti Aisyah. Lah itu masih bisa ziarah dengan keadaan biasa, pakaian biasa. Subhanallah, setelah Abu Bakar meninggal, Sayyidina Umar diangkat menjadi khalifah. Cukup lama Sayyidina Umar, terus meninggal. Ternyata Sayyidina Umar diputuskan dikubur di dekatnya Kanjeng Nabi. Pertanyaannya, kenapa kok Umar ikut di sana? Karena kedua-duanya sahabat yang paling dekat, yang paling besar perjuangannya, dan morotuwoi Kanjeng Abu Bakar morotuwoi Kanjeng Nabi dari anaknya yang bernama Siti Aisyah. Sayyidina Umar morotuwoi Kanjeng Nabi dari anaknya yang bernama Hafsah. Hafsah itu dinikahi sama Rasulullah SAW. Jadi Kanjeng Nabi diimpit 2 sahabat besar, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lah setelah Sayyidina Umar ada di kamar itu, Siti Aisyah pakai cadar, Pak. Pakai cadar juga, nggak nampakkan wajahnya. Padahal kuburan kan, lihat bagaimana beliau menjaga, takut-takut Sayyidina Umar melihat itu. Artinya akhlaknya, adabnya luar biasa Siti Aisyah. Yang kaya Aisyah bin Wahab itu loh, ngantar mayit belum ngantar bisa. Minggu ibu ya, kalau ngantar mayit orang laki-laki sekeluarga perempuan jangan ikut dulu, biar nanti pulang semua silakan. Kalau bondong-bondong sekeluarga monggo, jangan ikut bareng untung-untungan dengan, karena tidak ada di zaman Nabi itu, tidak ada, biar tidak tambah jadi fitnah dan tuduhan macam-macam dari orang yang memang tidak senang dengan orang yang ziarah kubur. Ya, jadi kalau mau kuburan dari pihak saudara anak perempuan ingin ketemu sampai di kuburan, lihat itu, maka jangan untung-untungan, jaraknya agak jauh, usahakan kalau sudah pulang baru, atau setelah takbir pertama besoknya monggo silakan. Pokoknya jangan pas bareng, urut-urutan pas ngantar jenazah, karena timbul fitnah. Jadi omong. Maka para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi itu mujahadahnya bagaimana, Pak? Balik pada tadi mujahadahnya Rasulullah. Ternyata apa yang diomongkan Siti Aisyah itu dibuktikan oleh sahabat. Nggih. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, suatu ketika malam masuk ke masjid. Lu orang Kanjeng Nabi sholat sunnah malam, sholat sunnah tahajud. Ini
menjadi dasar bolehnya sholat malam itu sholat sunnah dilakukan berjamaah, boleh lah. Sholat tasbih berjamaah, sholat tahajud berjamaah boleh, mengikuti sholatnya Rasul yang diikuti oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, yang Abdullah bin Mas'ud ini tidak dilarang sama Nabi, tapi ketilang biru sholatnya di Nabi. Ikut di belakang, Allahu Akbar, baca Fatihah di Nabi. Oh, Nabi kan kalau baca itu dengar Pak, bisa didengar oleh samping-sampingnya itu bisa didengar. Karena memang sholat itu tidak boleh silent, walaupun siang Pak. Nggak boleh cuma kita pecat sambilan sholat, harus ada suara didengarkan kuping kita. Allah, Pak. Bukan. Ini jelas tidak khusus sudah. Pikirannya kemana? Pasti kemana-mana pikirannya. Tapi kalau didengarkan, apalagi tahu maknanya, persis sampai seperti orang yang berdialog dengan zat yang kita dialog padanya. Tapi kalau silent alamat pasar, kucing, sepeda motor ini gitu. Iya kan? Itu larinya ke sana kemari. Tapi kalau kita dengar bacaan yang kita baca, itu minimal membantu kita untuk fokus kepada apa yang kita baca, kita dengar, sehingga masuk ke hati semua. Tinggal menyempurnakan dengan apa? Pahami bacaan sholat. Ketika kau sudah memahami bacaan sholat dan triknya seperti itu tadi, kau akan menemukan lezatnya sholat. Karena betul-betul merasa. Belum nanti ada tambah lagi dari ulama sufi. Dan ulama sufi itu jangan sampai disesat-sesatkan. Itu membantu kita untuk ngerti betul dalam dialeknya sholat. Iya. Bagaimana caranya hati mengagungkan Allah ketika mendengarkan ayat demi ayat Al-Quran, tasbih mengagungkan Allah. Itu ada cara-caranya. Sehingga ketika orang sudah mendapatkan rasa nikmatnya sholat, dunia ini kecil, dunia ini hina, tidak ada harganya. Makanya kita harus bisa sampai di situ. Nah, sholat yang kanjeng Nabi Prabowo didengarkan sama sahabat sampai waladhdallin amin. Itu tartil Nabi bacanya, tidak cepet-cepetan seperti sholat tarawih. Ya seperti di Mekah, tarawih di Mekah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu salah satu tartil dan lagunya Nabi Muhammad yang turun-temurun sampai kepada ulama. Enggak terlalu lagu. Ya tidak apa-apa melagu ya. Cuma kalau terlalu enak ngantuk nanti Pak orang yang sholat. Gini-gini nanti dilantukan. Nabi lagunya tidak terlalu lagu gitu. Yang sekarang kan diajarkan lagunya macam-macam ya. Lagu sesudah Alhamdulillahirabbil alamin. Lagu Mesir Bismillahirrahmanirrahim. Nabi enggak Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat demi ayat itu dihayati, tidak fokus terlalu kepada lagu, tapi ayat demi ayat itu diagungkan di dalam hati. Ini bukan sembarangan, ini kalam Allah. Jadi betul-betul dirasakan, Pak. Makanya jangan nyalakan kalau Habib Umar di YouTube itu bacanya kayak asal-asalan, Pak. Lebih hebat di hadapan Allah daripada yang pakai lagu terus ada unsur ingin di alam orang suaranya bagus, Pak. Habis tidak berguna. Tapi kalau menghayati untuk dinikmati, makanya bukan kayak dialog sholatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu merasakan keagungan ayat demi ayat. Karena ayat demi ayat ini kalau bagi orang yang kenal sama Allah, itu per hurufnya, per kalimatnya agung di hati mereka. Kalau kita kan biasa, gue hafal, kan gitu kan? Yang penting hafal selesai. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting hafal. Tapi kalau orang-orangnya Allah, orang-orang yang alim yang ngerti, itu dihayati ayat demi ayat. Bacanya kayak gitu di antara riwayat yang bersilsilah sampai kepada ulama yang meriwayatkan bacaannya Nabi Muhammad. Ya. Itu seperti itu kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Jadi yang suara-suaranya tidak bagus, tidak usah khawatir, Bang. Jangan berkecil hati. Pokoknya tadi yang penting bisa menghayati daripada setiap bacaan. Wah, waladhdallin, Fatihahnya saja agak panjang. Kata Ibnu Mas'ud, hatinya itu. Beliau yang menceritakan sendiri di dalam hadis kitab Riyadhus Shalihin. Paling pendek surat Al-Malik. Tapi tidak ngomong kecap gini, cuma beliau menceritakan kemertak hati ini. Paling pendek. Oh, Fatihah ben suwi ya. Kan gitu kan?
Ternyata yang dibaca bukan surat At-Takasur, bukan surat Wal-Asri. Apa yang dibaca? Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau ada ayat rahmat, mandek kan Nabi Tumo. Panjang doanya, Pak. Kalau ada ayat tentang siksa, beliau seperti orang menangis, Pak. 100 ayat pun sahabat Ibnu Mas'ud berkata, aku wis kemeng sikilku ini katanya beliau. Sudah 100 ayat aku pikir ini pasti ditinggal langsung rukuk kan Nabi. Lu ditambah Pak 100 ayat Baqarah masih kurang. Nabi Muhammad lanjutkan sampai ayat ke-200. Paling rukuk maning, rukuk itu sekali. Ternyata enggak rukuk sampai habis surat Al-Baqarah. Iki sekali Abdullah bin Mas'ud yang masih muda ketika itu gemeter ya Ustaz. Gemeter. Nabi tetap jejak Nabi Muhammad. Allah, sampai seperti itu. Aku pikir Al-Baqarah sudah rukuk. Ternyata melanjutkan surat apa habis Al-Baqarah? Al-Imran, Pak. Panjangnya mirip kan sama Al-Baqarah nih. Panjang Al-Baqarah sedikit ya, Al-Imran panjang juga. Terus 100 ayat, terus Nabi Muhammad, aku sudah tidak kuat. Aku sampai berpikiran jelek katanya beliau. Dalam hadisnya diceritanya Abdullah bin Mas'ud. Aku sudah berpikiran jelek. Tapi tak tinggal lu buka enak gitu ya. Terus kadung Nabi kanjeng Nabi. Tapi tak tinggal terus aku mau apa-apa atau tak batal no. Tapi kadung minum kanjeng Nabi. Terus gak apa? Kata orang itu kayak dia aja ya. Apa? Buat-buat no katanya ya. Buat-buat mobil lain terus. Al-Imran hikmarilah nyambung surat An-Nisa. Allah, mari salam sholat. Ya, ini saya putus dari ceritanya. Panjang sebetulnya itu, bahkan Nabi setelah baca surat panjang rukuk, dipikir rukuknya pendek. Ternyata katanya Abdullah bin Mas'ud, rukuknya podo ambil ngadeke. Ayo, rukuknya sama dengan lamanya berdirinya. Sujudnya juga Pak. Berarti Nabi itu tidak cuma baca tasbih 3 kali, tapi banyak kali. Mari salam wis disuruh cukup sepisan di rumah dan habis yang penting wis ngrasakno minggu salate kanjeng. Kenapa Pak? Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud itu bukan meragukan, heran. Dan Nabi itu sholat tuh bisa segini tuh bukan. Wah, ditunjukkan sama Allah, itu dia Pak. Itu baru sholat 2 rakaat. Nabi kan sudah kurang 11 rakaat tiap malam kan. Buru-buru lebih teman ngajarin Aisyah. Bersekil koyo. Coba ada sampai nggak usah selama itu dah. Kira-kira setengah jam nggak kekotor. Aku ingin pinggang di lorong pisan, Pak. Iya. Orang kalau kelamaan berdiri pinggang itu sakit juga. Iya mana? Lo itu Nabi umurnya sudah 50 tahun ke atas. Karena Nabi kawin dengan Siti Aisyah umurnya sudah kepala 5. Ketika beliau masih muda 25 menikah dengan janda yang umurnya 40. Kalau Nabi mau nafsu-nafsuan, Mbak, nggak mau cari yang janda, ya kan? Nyari yang muda, yang cantik, yang berbodi. Tapi Nabi itu semua perbuatannya atas dasar wahyunya Allah. Gitu mungkin. Lah justru sebaliknya ketika usia 50 jadi wong tuwe karena aku betul enggak wis seminggu sepisan ya untung kan gitu. Iya kan? Seminggu sepisan untung lagi iso kumpulan di Ramadan. Ini sudah umur seket, sudah masa-masa dapat demen mau tenani bagus. Ya demen tenani, maksudnya koyo mage pengantin kan gitu. Lah justru Nabi menikah dengan anak usianya yang masih belia. Wakila 6 tahun, Nabi tidak langsung dikumpuli sama Nabi. Wakila 9 tahun. Gitu. Ada apa Nabi ini? Kok usia yang tua sudah saat nafsu berkurang? Ya nafsu urusannya gitu-gitu sudah berkurang. Kok dapat yang muda? Ada apa? Apakah nafsu? Tidak. Karena ada sesuatu yang perlu direkam oleh Siti Aisyah. Apa itu? Semua hadis-hadis, ucapan, perbuatan, gerak-gerik Nabi tentang kehidupan di dalam rumah tangga, bahkan sampai tidur di kamar. Siapa yang riwayatkan kalau bukan Siti Aisyah? Ketemu kan gitu? Ketemu kan? Nabi itu menikah bukan karena nafsu, tapi karena perintah Allah, karena ada maksud. Kok Siti Khadijah yang dipilih oleh Nabi Muhammad? Itu pilihan Allah juga. Sudah umur 40, bukan orang sekarang sudah hampir mini pos ya. Mini pos apa monopos?
Sudah gak subur lah jalannya ya. Tapi lihat, subur malah anaknya berapa Nabi dari Siti Khadijah? 7. Ibu-ibu apa 7 tadi Pak? 7 malah Pak. Yang masih perawan tidak bisa punya karena ada hikmah di sebalik semua itu. Asik kan ngajinya gitu? Masya Allah, seperti itu. Allah. Jadi apa yang terkait dengan Nabi yang ada pada Nabi Muhammad itu semuanya jangan sampai kita ini terus jangankan ngomong Pak, jangankan komentari, jangan sampai ada pikiran keras atau batin ikut-ikutan sama orang non-Islam atau ada orang Islam yang tidak ngerti tentang Nabinya kok ngelek-ngelek ke Nabinya. Ini orang berarti tidak punya akhlak karena sebab dia bodoh, tidak ngerti dengan kehidupan Nabi. Nabi mulai zaman Azhari sudah dijaga oleh Allah. Gak orang Nabi bentuk-bentuk jambu gitu, mohon maaf Pak. Jangan dipikirkan kayak gitu Pak. Kalau ada yang nuduh gitu, Nabi ya bodoh dia lawan dulu kecil kan. Itu ngawur itu. Ngawur. Salah itu seperti itu. Pun jamaah dibilang Allah Subhanahu wa taala. Jadi para anbiya itu dufinu haitsu ubidu. Mereka dikubur di mana mereka dicabut ruhnya. Kembali kepada apa yang kami baca tadi. Jadi cara yang pertama untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh, okay? Bersungguh-sungguh dari dirinya sendiri untuk melakukan taat kepada Allah dengan melalui amal akhirat. Artinya sibukkan dirimu, semangatkan dirimu dalam menyibukkan diri dengan apapun yang diperintahkan oleh Allah semampu engkau melakukan dan meninggalkan apa yang sudah dilarang oleh Allah. Itu taufik. Okay? Perintahnya Allah itu taufik, apa yang dilarang itu taufik. Artinya kalau kau lakukan perintahnya, kalau kau tinggalkan larangannya, kau dapat pertolongan Allah. Makanya dalam Al-Quran ya, ibu bapak sering dengar wasta'inu bis-sabri was-shalah, kan gitu. Siapa yang berbicara, yang berfirman? Allah. Kenapa Allah tak bilang wasta'inu bi, mintalah kamu pertolongan kepada saya? Mesti kan Allah begitu bilangnya kan? Kok masih melalui perantara atau wasilah, tawassul? Nah ini ayatnya tawassul juga nih Pak. Nggih. Wasta'inu bis-sabri, mintalah kamu taufik pertolongan dari Allah melalui sifat sabar. Sabar menjalankan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, sabar menerima musibah, ujian dan cobaan yang datangnya dari Allah. Wassalah, dengan cara mematuhi perintah Allah yang namanya sholat. Kenapa? Sholat ini termasuk ibadah yang sempurna untuk melahirkan rasa syukur kepada Allah. Loh kok begitu? Karena di dalam sholat ada 3 syukur yang sudah sampean lakukan Pak. Syukur lisan, gimana begitu? Muji Allah, tasbih, baca kalimat thayyibah. Syukur hati sampean sholat berarti mengakui ono Gusti Allah, mengakui perintah Allah dan dijalankan. Dibuktikan dengan syukur yang ketiga, seluruh anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki kita gerakkan sholat. Jadi kalau kau ingin mendapatkan taufik Allah, caranya 2. Pertama, tadi sungguh-sungguhlah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah melalui amal akhir. Nah, pun singkat ini panjang sebetulnya Pak. Ya, karena waktunya habis. Dalilnya apa? Dalilnya saya kasih lagi. Pentingnya bersungguh-sungguh ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maksudnya bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah, menjalankan perintah Allah, berjalan di jalan Allah, sungguh-sungguh dia. Lanah dia mau sungguhan. Apa kata Allah? Akan kami beri petunjuk ke jalan-jalan kami. Apa jalannya Allah? Jalan yang diridhoi oleh Allah.
jalan yang membahagiakan, jalan yang menyelamatkan, jalan yang memuliakan. Kalau kau sungguh-sungguh kau ikuti perintah Allah, sholatnya, akhlaknya, semua yang dilakukan Nabi, berusaha kau menyontohnya. Ketika disakiti orang, engkau tidak balas, engkau sabar seperti sabarnya Nabi Muhammad. Malah Nabi mengajarkan berbuat baik masih dikasih sesuatu. Oh, kau akan jadi orang mulia di masyarakat. Kau jaga sholatnya, kau gunakan sifat sabar dan ridho menghadapi ketentuan Allah, kau akan mendapatkan taufik. Oleh sebab itu kita butuh kepada taufik Allah. Yang pertama, melalui kesungguhan kita dengan cara beramal akhir. Yang kedua, caranya mendapatkan taufik Allah dengan apa? Nah ini istiqomati dakwati ilallah, kadung tumoh yang Gusti Allah yang istiqomah, minta sama Allah sebagaimana Nabi mengajarkan, para sahabat sholihin mengajarkan, minta kepada Allah apa? Taufik dan hidayah. Allahumma, ini doanya Nabi, as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi. Ya Allah, kami meminta rahmat dari sisimu, yang dengan rahmatmu ya Allah turun petunjuk, taufik, hidayah ke dalam hatiku. Habib Abu Bakar, Habib Fakir Muqaddam, Mbak Habib Bakar bin Salim yang kemarin dilaksanakan call-nya di sini, apa doanya? Allahumma qulna, ya Allahumma qulna wal muslimin, ya Allah rubahlah kami dengan orang-orang Islam lainnya yang mengikuti, amin. Dan doa ya Allah, minas saqawah ila sa'adah, dari kecelakaan menuju kepada kebahagiaan. Banyak doanya itu Pak, doa minta taufik. Di antara doanya beliau mengatakan, Allahumma ini as'aluka taufiq lima habika minal amal. Ya Allah, saya minta taufik, minta pertolongan, minta hidayah agar hati saya ini ya Allah dicintakan, disenangkan untuk beramal akhirat. Sebagaimana kita cinta terhadap urusan dunia, duduk kisah-kisah, sak ngopi nih, sak rokok, sampai bumi Allah, juga kuat ya Allah, saya kuat duduk dengarkan kisah-kisah ilmu seperti lamanya saya duduk ngopi sampai jam 12. Cuma kita jam 1 jam aja sudah kerosong gitu. Kalau ngaji 1 jam terus, rosongnya kepengen bubar gitu. Tapi yang ngerokok sak ngopi ini jalan dulu, 3 jam, moro-moro jam 12, moro-moro jam, terus 3 jam nunggu. Lihat Pak. Memang untuk urusan akhirat ini tidak diberi kesempatan kita sama setan. Berarti jenengan yang punya kesempatan berhasil dari bisikan nafsu dan bisikan setan. Alhamdulillah. Jadi kalau terakhir kontek-tekan keluar. Jadi itu yang kedua, untuk mendapatkan taufik banyak doa. Jadi pertama yang dibutuhkan oleh orang Islam, oleh manusia, apa yang pertama? Taufik, pertolongan dari Allah. Yang kedua, apa itu yang kita butuhkan? An-nasihatu min nafsihi. Tidak saya terangkan, cuma saya bacakan karena sudah ada nih. An-nasihatu min nafsihi, nasihat dari dirinya sendiri. Artinya sekali-kali diam Pak, diam ajak bicara diri kita. Ini tahun baru ya. Kamu tahun baru berarti umurmu tambah. Berarti kalau sudah tambah umurmu, kesempatan hidupmu semakin pendek, ibadahnya juga kuburan semakin. Nah itu diajak ngomong kita. Kematian diambang pintu, masa kamu masih ketel mau canggungan, tok gak tekan masjid sih. Nasihati. Kamu sudah 51, kemarin 50, masa mau tetap diri saja, kok gak ada perubahannya, kok gak pernah ke masjid, kok gak pernah ngaji, wis memang butana, kan gitu Bang. Nasihati diri sendiri dengan cara apa? Tafakur tidak harus dibuat. Mungkin Kanjeng Nabi Pak, tidak ada masjid, masih ada Masjidil Haram, banyak berhala. Anda mungkin mau iktikaf di masjid. Ya sekarang sudah ada masjid, ke masjid. Walaupun tidak ke masjid tidak apa-apa, umpamanya tidak harus kholwat di masjid, kholwat di rumah jenengan. Uzlah, menjauh diri dari kumpulan-kumpulan manusia, duduk di depan teras. Mungkin jam 10 lampu untuk dipateni atau tetap hidup sampai sambil rokok, yang rokokan umpamanya ini dia. Yang ada rokokan juga sudah rokokan. Umpamanya rokokan sambil mikir, Allah sudah saya mulai umur 15 sampai umur 50 apa yang aku lakukan dari ketaatan. Isu ini dari Islam iman, tapi kok makin tinggi dia. Nah gitu Pak. Dan itu nasihat diri sendiri. Iya.
Atau ketika ada orang kejadian rumah tangga tukaran, wah, anak memang jerit-jeritan, langsung jadi nasihat kita. Ya Allah, ternyata kalau berat-berat mau isi di rumah tangga, berarti aku harus sampai ngono ambil anakku. Jangan sampai gara-gara perkara kecil dibesar-besarkan. Malu seperti saya mendengarkan malunya orang. Atau seperti kita umpamanya disakiti sama orang lain, okay? Jadi nasihat diri kita. Ya Allah, ternyata kalau disakiti orang lain tersakiti seperti ini. Ya Allah, ya Allah, saya berusaha mudah-mudahan deh nafsuku jangan kamu nyakiti orang lain seperti perasaan kamu kalau disakiti. Kamu yang tukang zina, kalian yang tukang zina, kau pikirkan dirimu. Andai kata yang kau zina itu perempuan ibumu dizinai orang, bagaimana pikiran kamu? Karena ada datang seorang sahabat tukang penzina, Pak Bu, tukang pelacur penzina. Kalau laki itu kan pelacur, apa namanya? Gay, ya. Pelacur laki, Pak, datang kepada Nabi. Nabi, kalau kau pengen tobat, teman nantah, iya. Sampai suruh apa saja, saya mau. Cuma satu jangan dilarang. Pak, kan syarat gitu. Mau tobat pakai syarat. Nabi, saya mau tobat, tapi satu jangan dilarang. Saya siap melakoni nopo mawon tanpa jenah perintah. Sholat, monggo, puasa monggo siap. Tapi satu. Apa yang satu itu? Yang satu itu jangan dilarang saya zina. Biarkan saya iman Islam, saya tetap mau zina. Oh begitu. Ya sini, dicekel tangan dekat Nabi. Di sini dia. Sebelum kau melakukan apa yang kau inginkan, kau tobat melaksanakan apa yang diperintah dan apa yang tetap kau lakukan, dengarkan pesan saya juga. Mungkin kan Nabi. Mari kau terserah apa mungkin. Saya tanya sama kamu. Kamu zina kepada siapa? Perempuan kan Nabi. Saya tanya, seandainya ada seseorang zina terhadap perempuan itu ibu kamu, gimana perasaan kamu? Aduh, ngamuk saya Nabi Muhammad. Kedua, seandainya engkau zina itu atau seorang menzinai perempuan yang perempuan itu anak kamu, gimana perasaan kamu? Tidak terima saya Nabi, anak perempuan saya, kehormatan saya. Sampai akhirnya tahu sadar, iya, aku kok selama ini gak mikir. Akhirnya tobat total, Pak. Tobat total. Nah itu nasihat-nasihat seperti itu penting untuk diri kita sendiri. Kalau pas males, ya Allah, aku kok males ibadah. Iya nek umurku sampai sesuk, nek besok mau bengi aku turu ra balik maneh. Ya Allah, makanya Nabi mengajarkan sebelum tidur kau berdoa. Nah, panjang kalau dijelaskan. Yang ketiga, yang terakhir nasihat untuk diri kita, apa itu? Saya kata saja Pak, gak usah diterangkan terus. Dua nih kalau diterangkan. Banyak ini, yang kedua ini banyak. Yang ketiga, masih ingat ya, pertama kedua ya. Taufik pertolongan dari Allah yang kita butuhkan. Caranya dua, bersungguh-sungguh melakukan ibadah, terus minta doa supaya jadi orang yang istiqomah ibadah. Yang nomor dua apa tadi? Nasihat dari diri sendiri, tafakkur, renung. Yang terakhir, wal qabul, jadilah orang yang punya hati nerima, senang. Ya, walaupun disindir dalam ceramah itu, nerima, senang, hati yang senang, tidak merasa tersindir, tapi merasa obat. Apa itu? Mimman yansahu minan nas, dari nasihat orang yang dia dengarkan. Selama yang didengarkan nasihat, sekalipun preman pakai tato-tato, kasih nasihat baik, jangan kau tersinggung. Jadilah orang yang terima. Kalau itu baik, kau terima. Memang awalnya perih kalau disindir sama orang, tapi kalau dia terima, bikin obat. Jamu asalnya kan pahit, tapi kalau diterima diminum itu rasa pahit akan menyembuhkan penyakit. Tapi kalau nggak mau sama pahit, soalnya yang manis-manis kok kencing manis, pakai akhirnya gitu kan. Nanti dia 3 perkara, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sampai mati. Ya kaji sampai mati, ngamal ibadah sampai mati. Mudah-mudahan dimudahkan dan tempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.